Halo semua sahabat Dunia Bidan, kembali lagi bersama kami di Dunia Bidan. Lagi hamil ya, tapi bingung apa yang harus dimakan dan apa yang harus dihindari. Oke, jadi terkadang dalam hamil itu bingung, jangan-jangan ini nanti dilarang, jangan-jangan ini nanti nggak boleh. Oke, jangan kemana-mana. Untuk lebih jelasnya ikuti terus Dunia Bidan. Do you wanna know? Kehamilan memang menjadi suatu hal yang diinginkan dan ada beberapa hal yang harus dijaga, terutama soal makanan. Makanan bukan hanya dijaga ya, mungkin makanan itu harus dimakan dan harus dihindari. Ada yang harus dimakan, ada yang dihindari. Untuk kali ini kita akan membahas apa saja sih makanan yang harusnya dihindari oleh ibu hamil. Apa saja sih yang harusnya dihindari oleh ibu hamil? Yang pertama adalah keju yang lunak ya. Jadi keju yang lunak biasanya ini adalah keju-keju impor ya. Keju impor, dan keju impor ini biasanya tidak dilakukan pasteurisasi atau dengan pemanasan dengan suhu tertentu, sehingga masih banyaknya atau masih adanya bakteri yang ada di dalam keju tersebut, dan bakteri tersebut itu bisa masuk melalui plasenta. Inilah mengapa keju-keju yang lunak, yang impor itu masih sebaiknya dihindari ya, sebaiknya dihindari oleh ibu hamil. Terus bagaimana? Apakah kita pikir nggak boleh makan keju sama sekali? Enggak ya. Jadi untuk keju-keju seperti keju mozzarella atau keju cheddar itu insya Allah masih aman. Berikutnya, makanan yang sebaiknya dihindari untuk ibu hamil adalah makanan yang mentah. Kok bisa? Jadi makanan yang mentah maksudnya itu adalah makanan-makanan seperti Bunda kalau suka sushi ya. Sushi itu kan dari bahan yang mentahnya ya, ikannya kan mentah. Jadi itu sebaiknya dihindari. Karena apa? Di dalamnya itu ada kemungkinan masih mengandung bakteri ya. Bisa jadi mengandung bakteri E. coli, mengandung bakteri Salmonella typhosa yang bisa menyebabkan tipoid, dan ini berbahaya sekali untuk ibu hamil. Bukan cuma makanan yang mentah, tapi makanan dengan proses pemasakan yang kurang sempurna itu juga sebaiknya dihindari. Misalkan apa? Sate ya. Sate itu ada makanan yang setengah matang ya, setengah matang. Jadi ada peluang, ada kemungkinan di dalamnya masih ada yang namanya bakteri yang nantinya bisa masuk ke dalam ibu. Selain itu juga steak ya, steak dengan proses pematangan yang kurang sempurna itu sebaiknya dihindari. Lagi Bunda kalau lagi suka telur ya, telur yang setengah matang. Jadi telur setengah matang walaupun masih ada di dalam cangkang ya, itu masih bisa mengandung bakteri. Sebaiknya dihindari ya Bunda ya. Kalau Bunda suka makan telur setengah matang selama hamil, sebaiknya dihindari. Sebaiknya tidak makan telur setengah matang. Lakukan proses pemasakan dengan sempurna. Makanan yang harus dihindari lagi adalah makanan laut ya, secara berlebihan ya, seperti karena ikan laut maksudnya itu ikan laut yang mengandung merkuri ya. Jadi bahaya sekali untuk ibu hamil yang makan makanan ikan laut yang mengandung merkuri. Bagaimana kita bisa tahu makanan laut ini bisa mengandung merkuri atau tidak? Jadi gini, lebih baik ya kalau pada ikan yang besar-besar seperti ikan tuna sirip kuning, terus makarel, hiu, itu banyak sekali mengandung merkuri. Sebaiknya itu dihindari. Kalau masih pengen makan makanan ikan laut ya, itu sebaiknya makan ikan laut yang ukurannya agak kecil. Jadi nanti akan lebih aman ya untuk merkurinya. Kalau lebih bagus lagi adalah makan makanan ikan yang sifatnya adalah tawar. Jadi bisa dari seperti lele atau nila atau gurame. Nah itu
juga karena merkuri yang dikonsumsi pada saat bunda hamil itu tentunya sangat berbahaya. Berbahayanya kenapa? Berbahaya pada proses perkembangan daripada otak si kecil, bahkan bisa menimbulkan kecacatan. Berikutnya lagi yang harus dihindari pada saat bunda hamil adalah makanan yang manis ya. Apakah nggak boleh selama hamil makan makanan yang manis? Boleh, akan tetapi harus dibatasi. Karena apa? Ini akan bisa menimbulkan bayi yang sangat besar atau makrosomi ya. Selain itu juga terutama pada bunda, kalau bunda itu memiliki kecenderungan untuk diabetes ya. Kalau ada diabetes itu juga bisa menimbulkan makrosomi dan ini harus menghindari makanan yang manis. Berikutnya lagi makanan yang harus dihindari adalah kafein ya. Makanan yang mengandung kafein itu sebaiknya dihindari oleh ibu hamil. Apa saja sih makanan yang mengandung kafein? Ya, terutama adalah kopi ya. Banyak sekali ibu-ibu hamil apalagi kalangan muda yang suka ngafe ya, itu suka sekali makan makanan yang mengandung kafein. Terkadang kafein itu bukan cuma ada di minuman saja ya, kadang ada di cake ya, seperti itu. Di minuman selain kopi juga teh itu juga mengandung kafein. Minuman yang bersoda juga mengandung kafein, bahkan hati-hati. Coklat itu juga mengandung kafein. Kafein bisa masuk melalui plasenta dan ini bisa menimbulkan dampak yang buruk kepada janin ya kalau dikonsumsi terlalu berlebihan. Karena ini bisa menimbulkan kematian mendadak pada janin. Selain itu, kafein juga mengganggu proses penyerapan daripada zat besi, yang mana zat besi itu sangat dibutuhkan pada saat bunda hamil untuk pembentukan hemoglobin. Nah itu ya, jadi makanya harus dibatasi untuk konsumsi kafein. Lalu seberapa aman sih ya, maksudnya seberapa sih batasan amannya? Jadi yang penting tidak lebih dari 200 mg kafein. Kalau diibaratkan bisa diibaratkan 2 cangkir itu ya, tidak lebih dari 2 cangkir, dan itu konsumsinya sebaiknya dihindari ketika jangan bersamaan dengan konsumsi zat besi atau tablet tambah darah, agar proses penyerapan daripada zat besi itu bisa maksimal untuk ibu hamil sehingga tidak terjadi yang namanya anemia. Apa sih yang tidak boleh untuk ibu hamil makan atau konsumsi? Susu yang belum dipasteurisasi. Sudah saya jelaskan tadi di depan ya. Jadi kalau dipasteurisasi itu adalah dengan proses pemasakan yang menggunakan standar dengan suhu tertentu sehingga bakterinya mati. Pada susu yang tidak dipasteurisasi langsung diperah dari sapi dan dikonsumsi, atau mungkin hanya menggunakan penghangatan sekedarnya, itu masih mengandung yang namanya bakteri, dan bakteri ini bisa masuk ke dalam plasenta dan ini sangat berbahaya untuk yang namanya ibu hamil. Makanya hindari untuk konsumsi susu yang belum dipasteurisasi. Terus gimana kalau kita itu pengen konsumsi susu? Nah, sebaiknya bunda konsumsi susu UHT atau susu kehamilan ya pastinya. Dan kalau susu kehamilan ini udah insya Allah sudah udah aman untuk ibu hamil. Lalu biasanya banyak sekali pertanyaan ya, bagaimana dengan makanan yang pedas? Apakah selama hamil boleh konsumsi makanan yang pedas? Sebenarnya sih pada dasarnya boleh ya bunda ya, cuman bunda harus tahu sendiri dan bisa ukur sendiri. Jangan keterlaluan, jangan terlalu pedas, nanti lambungnya nggak kuat. Juga makanan yang terlalu asam. Biasanya ibu hamil itu paling suka ya, biasanya ngidam-ngidamnya itu yang asam-asam ya, manisan, mangga atau pokoknya sejenisnya ya. Dan ini sama dengan makanan yang manis, boleh tapi harus dibatasi, sesuaikan dengan kondisi lambung bunda. Kalau lambungnya masih bermasalah ya jangan dikonsumsi. Dan lagi ini yang sering juga ditanyakan, apakah selama kehamilan itu boleh makan makanan instan ya?
Bolehkah makan makanan seperti apa? Mie instan, makan pizza, burger, sosis. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya sih tidak dilarang, cuman ya dibatasi. Paling banyak 1 minggu itu 2 kali konsumsi yang seperti itu. Sebaiknya makan makanan yang segar, misalkan mie ya bikin sendiri gitu, bukan instan ya. Karena biasanya yang instan-instan seperti itu, baik itu perasa, pewarna, yang lain, pengembang dan sebagainya, itu banyak sekali. Dan ini sebaiknya dihindari untuk ibu hamil. Oke, demikian tadi yang bisa kita sharingkan buat Bunda semuanya. Jika Bunda itu masih bingung, tulis saja di kolom komentar ya. Jika Bunda merasa ini sangat bermanfaat, Bunda bisa share kepada teman atau dan jika suka di like ya videonya. Kalau yang belum subscribe, silakan di subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar nanti kalau Dunia Bidan ada upload video yang terbaru, Bunda bisa mendapatkan informasi yang terdepan. Oke, jangan lupa ya, sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe Dunia Bidan.